Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran SMP Nasimas Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui proses pembuatan tempe. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pernahkah kalian menyaksikan proses pembuatan tempe? Mari kita lihat proses pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe merupakan proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus sp pada biji kedelai, sehingga mengalami proses fermentasi. Hasil fermentasi menyebabkan tekstur kedelai menjadi lebih lunak. Terurainya protein yang terkandung dalam kedelai menjadi lebih sederhana, sehingga mempunyai daya cerna lebih dibandingkan produk pangan dari kedelai yang tidak melalui proses fermentasi. Teman-teman, untuk membuat kedelai diperlukan bahan berupa 1 kedelai, 2 tepung, 3 ragi tempe, 4 pencocoh untuk mencocoh plastik ini, kemudian takaran kedelai dan corong. Ragi tempe merupakan kumpulan spora jamur yang tumbuh di atas tempe. Jamur ini umumnya terdiri dari 4 jenis, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arizus, dan Rhizopus oryzae. Kedelai memiliki nama ilmiah Sojamax. Saat masih mentah berwarna putih kekuningan mengkilap dan berkulit keras. Awal pembuatan tempe, kedelai dimasak. Pemasakan kedelai bertujuan untuk melunakkan dan mengelupaskan kulit kedelai. Supaya panas kedelai merata, dilakukan proses pengadukan. Teman-teman coba perhatikan, ada kumpulan warna putih yang menyerupai buih. Itu adalah kulit yang bercampur dengan kotoran kedelai. Setelah masak, kedelai diangkat dan beberapa kali disiram sampai bersih. Setelah bersih, kedelai dimasukkan dalam bak perendaman. Perendaman dilakukan selama 24 jam menggunakan air perebusnya, dengan tujuan untuk menurunkan derajat keasaman kedelai sehingga dapat ditumbuhi oleh jamur. Setelah kedelai direndam selama 24 jam dan mengeluarkan lendir kental atau seperti buih putih kental, maka kedelai sudah dapat dientas dan ditiriskan airnya. Setelah kedelai kita entaskan, kemudian kita giling seperti ini. Penggilingan ini bertujuan untuk memecah kedelai menjadi ukuran yang lebih kecil. Namun demikian, walaupun sudah pecah, tetapi struktur dan bentuk molekul kedelai tidak berubah. Teman-teman, memang setelah kedelai digiling dan pecah dalam ukuran yang lebih kecil, ternyata tidak mengubah struktur dan bentuk molekulnya. Nah, sudah penggilingan, akan dilanjutkan dengan proses pencucian. Mari kita lihat bersama-sama. Teman-teman, perhatikan. Kulit kedelai terhanyut bersama air dan tenggelam sampai akhirnya tinggal kedelai siap untuk dimasak. Air sisa cucian dan kulit kedelai dapat dimanfaatkan untuk minum dan pakan sapi. Setelah kulit ari terpisah dari biji kedelai, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah memasukkan kedelai ke dalam tungku untuk melakukan pemasakan yang kedua kali. Pemasakan yang kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk mematikan mikroba yang tumbuh saat perendaman, sehingga tidak mengganggu aktivitas mikroba tempe. Setelah matang, kedelai diangkat, ditiriskan, selanjutnya diratakan sampai suhu kira-kira mencapai 30 derajat Celcius. Teman-teman, setelah kedelai diratakan, suhunya sudah mencapai 30 derajat Celcius, maka langkah selanjutnya adalah pencampuran dengan ragi. Lalu bagaimana persiapannya? Mari kita lihat. Untuk 1 kilo kedelai dibutuhkan 5 sendok tepung tapioka. Kemudian ditambahkan setengah sendok teh ragi.
Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. Pencampuran tepung tapioka bertujuan untuk memberikan nutrisi untuk ragi saat awal tumbuh. Kedelai yang sudah didinginkan kemudian dicampur dengan adonan ragi sampai merata. Agar merata, maka pengadukan dilakukan beberapa kali. Kedelai yang sudah tercampur ragi warnanya berubah jadi putih pucat pudar, yang semula berwarna putih kekuningan. Setelah pencampuran ragi selesai, proses selanjutnya adalah pembungkusan tempe. Teman-teman, mari belajar membungkus tempe. Ternyata membungkus tempe itu tidak mudah loh. Beginilah saat aku belajar memasukkan kedelai menggunakan corong, sehingga dapat masuk ke dalam plastik. Bandingkan dengan bapak yang sudah ahli membungkus tempe ini. Wah, beda ya. Agar kedelai tidak tumpah, maka plastik kita rekatkan menggunakan api lilin. Setelah itu, kita ratakan. Tempe yang sudah dibungkus kemudian kita letakkan di rak-rak seperti ini. Proses ini dinamakan fermentasi. Proses ini dilakukan kurang lebih 12 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Fermentasi merupakan proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerobik. Fermentasi ini dilakukan oleh jamur Rhizopus sp dengan menghasilkan energi. Jika suhu ruangan kurang dari 30 derajat Celcius, maka saat kita raba, tempe terasa panas. Oleh karena itu, segera dikeluarkan menuju tempat yang bersuhu 30 derajat Celcius. Agar jamur dapat tumbuh dengan baik, maka dilakukan pencocohan pada tempe, sehingga jamur cepat menjadi tebal. Teman-teman coba perhatikan, tempe ini mengeluarkan embun. Lihat titik-titik airnya. Titik-titik air ini muncul akibat reaksi kimia hasil respirasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus pada tempe. Pada awalnya, tempe ini akan muncul lapisan warna putih seperti kapas, dan lama-kelamaan lapisan warna putih ini semakin tebal. Inilah tempe yang siap untuk dijadikan aneka masakan. Proses pembuatan tempe dari awal hingga akhir telah kita saksikan. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses pembuatan tempe melalui tahapan sebagai berikut. Demikian teman-teman, telah kita saksikan bagaimana proses pembuatan tempe. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di pelajaran yang lain.